Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi isu pergantian Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga di tengah penyelidikan dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan dalam jajaran direksi BUMN akan dilakukan secara terkoordinasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada Maret tahun 2025. Bulan Maret ini banyak RUPS. Jadi tentu pergantian komisaris dan direksi akan kita sesuaikan dengan agenda tahunan, ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Pemerintah, kata Erick, terus menjaga stabilitas dalam pengelolaan BUMN, terutama yang memiliki peran strategis bagi negara. Ia mencontohkan bagaimana Perum Bulog tengah fokus pada penyerapan gabuh untuk menjaga ketahanan pangan. Terkait perubahan di Pertamina, Erick mengakui bahwa hal ini juga berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengenai perkembangan penyelidikan tersebut. Jangan sampai kasus korupsi hancurkan Pertamina. Erick menegaskan bahwa kasus korupsi di Pertamina tidak boleh sampai mengguncang seluruh ekosistem perusahaan, seperti yang hampir terjadi pada Garuda Indonesia. Ia mengingatkan bahwa restrukturisasi yang gagal kala itu bisa saja membuat Garuda berhenti beroperasi. Namun, dengan strategi penyelamatan yang tepat, maskapai tersebut kini telah pulih. Dulu, kalau restrukturisasi Garuda gagal, kita tidak akan bicara tiket murah, karena pesawatnya pun tidak ada. Tapi kita berhasil memastikan Garuda tetap terbang dan lebih baik. Hal yang sama juga harus kita jaga di Pertamina, tegasnya. Erick menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi total terhadap Pertamina untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Langkah ini akan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk SKK Migas dan Kementerian ESDM. Ia juga mengisyaratkan kemungkinan merger beberapa anak usaha Pertamina, seperti PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patraniaga, guna mencegah praktik jual-beli antar perusahaan di dalam satu holding. Meskipun ada berbagai kasus yang mencoreng nama BUMN, Erick menilai hal itu tidak boleh membuat citra keseluruhan perusahaan menjadi buruk. Setiap perusahaan pasti ada oknum yang menyalahgunakan wewenang. Tapi kita tidak boleh membiarkan itu merusak reputasi seluruh korporasi, ujarnya. Reformasi BUMN harus lebih konkret dan tegas. Pernyataan Erick Thohir memang menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kasus korupsi di BUMN. Namun, pernyataan semacam ini sudah sering disampaikan setiap kali ada skandal besar, tanpa diikuti tindakan konkret yang membuat publik percaya akan adanya perbaikan sistemik. Kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang menyeret 9 tersangka, termasuk para petinggi perusahaan, menunjukkan bahwa reformasi di tubuh BUMN masih belum menyentuh akar masalahnya. Seharusnya, evaluasi total tidak hanya berujung pada rotasi jabatan atau merger anak usaha, melainkan juga memperbaiki tata kelola bisnis, meningkatkan transparansi, dan membentuk sistem pengawasan yang lebih ketat. Jika tidak ada reformasi yang lebih tegas dan konkret, besar kemungkinan kasus serupa akan terus terulang di berbagai BUMN lainnya. Kejadian di Pertamina ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya berbicara soal perbaikan, tetapi benar-benar melakukan perubahan mendasar.